Perkenalkan, nama saya Ayunda Eka Permata dengan NIM 5230306003, Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah TPP dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Hasan Afandi, SIP, MSI. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas teori partai politik dan pemilu. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan perjalanan dan sejarah Partai PKS. Sebelum memasuki sejarah Partai PKS, pasti terbesit tentang apa itu PKS, siapa mereka, apakah PKS bersama rakyat, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbesit dalam pikiran kita. Partai Keadilan Sejahtera atau yang biasa disebut PKS adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tahun 2002. Partai ini berideologi Islam dan berfokus pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS telah menjadi salah satu partai politik penting di Indonesia dan telah berpartisipasi dalam berbagai pemilihan umum. Sejarah PKS berakar dari organisasi Islam, yaitu Persatuan Islam atau Persis dan Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut MUI. Amin Rais dan Hidayat Nur Wahid memainkan peran penting dalam mencetuskan ide pembentukan partai politik berbasis Islam. Adanya partai ini juga memiliki proses yang panjang, yaitu pendirian partai, visi misi, perkembangan, dan perubahan nama, perjalanan politik yang membuat sejarah pada pendirian partai. Pada tahun 1998, reformasi membuka ruang munculnya partai politik baru, termasuk partai berbasis Islam, karena adanya kekecewaan pada banyak masyarakat, terutama kalangan Islam. Mereka merasa kecewa dengan kinerja partai politik yang ada saat itu, yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka. Adanya tokoh Islam, Amin Rais dan Hidayat Nur Wahid mencetus ide mendirikan partai politik Islam yang dapat membawa perubahan. Adanya tim persiapan menyelenggarakan musyawarah nasional untuk merumuskan ideologi, platform, dan struktur partai. Tahun 2002, yaitu adanya pengesahan Partai Keadilan atau yang biasa disebut PK, resmi disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 20 April 2002. Tahun 2002 sampai dengan 2008, PK mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu partai politik penting di Indonesia. Pemilu 2004, PK berhasil meraih kursi di DPR RI dan menjadi partai oposisi. Pada tahun 2008, PK berubah nama menjadi Partai Keadilan Kesejahteraan atau yang sering disebut PKS. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat citra partai sebagai partai yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan. Adapun perjalanan politik PKS, pada tahun 2009, PKS bergabung dalam koalisi pemerintah dan mendapatkan beberapa posisi penting di kabinet. Pada tahun 2014, PKS kembali menjadi partai oposisi, dan pada 2019, PKS tetap menjadi partai oposisi. Adapun ketua PKS dari awal hingga sekarang, pada tahun 1998 sampai dengan 2004 diketuai oleh Didin Hafidudin. Beliau memimpin partai melalui masa-masa awal pembentukan dan koalisi, termasuk saat PKS pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 1999. Pada tahun 2004 sampai dengan 2010 diketuai oleh Hidayat Nur Wahid. Beliau memimpin PKS menuju kemenangan signifikan di pemilu 2004, di mana PKS berhasil meraih 45 kursi di DPR. Pada tahun 2010 sampai 2020 yang diketuai oleh Lutfi Hasan Ishak, beliau memimpin PKS melalui masa-masa pertumbuhan dan perluasan pengaruh, termasuk saat PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan pada tahun 2014. Pada tahun 2012 diketuai oleh Anies Mata, memimpin PKS melalui masa-masa perubahan dan adaptasi, termasuk saat PKS mengalami pasang surut dalam politik nasional. Pada tahun 2015 diketuai oleh Sohibul Iman, memimpin PKS melalui masa-masa konsolidasi dan penguatan internal, termasuk saat PKS menghadapi berbagai tantangan politik. Dan pada 2020 sampai dengan sekarang,
dipimpin oleh Ahmad Saiku. Ia memimpin PKS melalui masa-masa perubahan dan adaptasi, termasuk saat PKS menghadapi pandemi COVID dan saat ini. Sini saya juga menyantumkan visi dan misi PKS. Visi menjadi partai Islam rahmatil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Dan misi yang pertama, meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mengokohkan solidaritas partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas. Yang ketiga, meningkatkan kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik. Yang keempat, memenangkan pemilu 2024 dan memenangkan kontribusi partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat, bangsa, negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkokoh posisi Indonesia.